Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Syamsuar, kelas PTIKB dengan NIM 229502072, angkatan 2020, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Elektronika Analog dan Digital yang dibimbing oleh Pak Fatahillah SPD MN dan Ibu Tri Wardani SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh dosen, yaitu tentang dasar-dasar elektronika. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai elektron dan proton. Elektronik merupakan sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari materi tiga yang menyusun struktur atom, yakni proton, neutron, dan juga elektron. Proton, neutron, elektron merupakan atau dapat menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron dapat berpindah atau dapat bergerak, sedangkan proton sebagai inti atom sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Pembahasan selanjutnya yaitu arus listrik dan muatan listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang kedua yaitu muatan listrik. Muatan listrik yaitu menyimpan dan mengalirkannya. Berikut rumus beserta keterangannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik adalah sebuah benda potensial di antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik yaitu perpindahan elektron dari satu titik ke titik yang lainnya melalui perantara konduktor, di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan. Berikut merupakan rumus dari tegangan listrik beserta keterangannya. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum Ohm. Pernyataan bahwa hukum Ohm yaitu arus listrik yang mengalir pada hambatan sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Artinya, semakin besar beda potensial, maka semakin kuat arus yang mengalir. Berikut adalah rumus dari ilustrasi hukum Ohm dalam bentuk segitiga transposisi beserta keterangannya. Pembahasan selanjutnya yaitu penghantar listrik. Penghantar listrik suatu benda dapat digunakan dalam teknik listrik atau teknik elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik atau teknik elektronika dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang pertama yaitu konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Berikut adalah contoh dari bahan konduktor. Adapun bentuk-bentuk dari bahan konduktor. Yang pertama, jenis konduktor bentuk padat seperti logam. Yang kedua, jenis konduktor bentuk cair seperti air raksa. Adapun sifat-sifat dari bahan konduktor. Yang pertama, daya hantar panas. Yang kedua, daya hantar listrik. Yang ketiga, daya elektrotermo. Yang ketiga, koefisien temperatur tekanan. Yang keempat, kekuatan tegangan tarik. Yang kelima, koefisien suhu tahanan. Yang kedua yaitu isolator. Isolator merupakan sebuah bahan yang sulit menghantarkan listrik. Berikut adalah contoh bahan dari isolator. Adapun bentuk-bentuk dari isolator seperti bentuk gas, bentuk padat, dan bentuk cair. Dan adapun sifat-sifat dari isolator seperti sifat listrik, sifat mekanis, sifat termis, dan sifat kimia. Yang ketiga yaitu semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor dan tidak seburuk isolator yang tidak sama sekali menghantarkan arus listrik. Berikut adalah contoh dari bahan semikonduktor. Adapun jenis tipe semikonduktor. Yang pertama, N-tipe semikonduktor, yaitu elektron bermuatan negatif.
Sedangkan yang kedua, P-tipe semikonduktor, yaitu elektron yang bermuatan positif. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang dasar-dasar elektronika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.